Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Bertemu lagi kita pada pertemuan kita yang ke-14. Pada pertemuan perkuliahan kita kali ini kita akan membahas mengenai kuantitatif risk analysis. Jadi pada pembelajaran ini tujuan pembelajaran kita ini agak cukup luas, yang dimana mahasiswa mampu untuk mengkalkulasikan mengenai dispersion gas, jet fire, explosion effect dengan bantuan software Aloha atau Area Location of Hazardous Atmosphere. Sebelum kita masuk ke how to calculation dispersion gas dan explosion effect, kita harus bisa mengetahui perbedaan dalam safety engineering, yang dimana kita ketahui bahwa memang secara dasarnya engineering dalam safety itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah occupational health and safety engineering, dan yang kedua adalah process safety engineering, yang dimana kalian bisa lihat kalau occupational ini memang berkaitan dengan workplace, individual behavior, safety equipment, dan lain-lain. Sedangkan ini proses safety ini biasanya sifatnya lebih besar ya, seperti HAZOP, human factor, material verification, alarm management of change, dan lain-lain. Ini merupakan pembagian dari occupational health and safety dan process safety engineering. Jadi biar lebih gampang, kita akan menyederhanakan ruang lingkup dari pembahasan occupational dan proses safety. Jadi kita mulai dari proses safety, yang dimana ini merupakan bagian dari proses safety. Jadi secara definisi proses safety ini adalah sesuatu major accident hazard. Jadi secara eventnya dia itu terjadinya sekali atau mungkin jarang dalam beberapa puluhan tahun, tapi sekali terjadi dia bersifat major accident. Jadi sifatnya besar. Dan karena sifatnya yang besar itu maka memungkinkan banyaknya korban yang terjadi pada kasus-kasus ini. Sedangkan occupational safety and health engineering itu biasanya berkaitan dengan harian-harian, kecelakaan harian ya, seperti jatuh, tertabrak, posisi mengangkat yang salah, tergelincir, tersetrum, dan lain-lain. Jadi pada mata kuliah sebelumnya, dari pertemuan awal ini selalu membahas mengenai occupational incident. Jadi seperti ergonomi, memakai APD, dan lain-lain itu merupakan bagian dari occupational accident. Dan sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya proses safety engineering. Jadi kita mengenal dulu apa itu quantitative risk analysis atau sering disingkat dengan QRA, adalah ilmu dan seni yang mengembangkan dan memahami estimasi risiko secara numerik, yaitu fungsi dari frekuensi yang diharapkan dan konsekuensi dari potensi kecelakaan yang terkait dengan fasilitas dan pengoperasian dari proses safety itu sendiri. Selanjutnya, untuk lebih mendasari, sebenarnya saya sudah bahas ini ya, saya kaitkan pada pertemuan kita awal-awal. Saya akan lebih mendalami lagi, yang dimana hazard dan risk itu perbedaannya apa. Jadi saya akan mengilustrasikannya sebagai berikut. Jadi di sini saya ilustrasikan sebagai berikut. Ini saya menggunakan ilustrasi ini adalah sport car, yang dimana kita ketahui memang kendaraan sport ini bisa melaju di atas 100 km per jam. Jadi kita asumsikan bahwa pada kejadian ini seseorang itu mengendarai sport car itu dengan kecepatan 120 km per jam.
Jadi di 120 km per jam ini merupakan hazard. Kenapa dia hazard? Karena dia berisiko membahayakan dirinya sendiri dan orang yang berada pada sekitar area tersebut. Nah, jadi kita buat dua skenario. Yang pertama, apabila yang mengendarainya itu seorang yang profesional atau memang dia seorang driver dalam Formula One atau balap-balap lainnya, dan juga pada sirkuit ya, seperti sirkuit Formula One dan lain-lain, itu merupakan low risk dari hazard. Itu merupakan hazard yang low risk. Nah, sedangkan yang dimana hazard yang high risk itu yang dimana apabila yang mengemudikannya ini kakek-kakek, dan dia mengemudikannya ini di jalan raya, jalan yang banyak orangnya. Ini merupakan hazard yang sangat berisiko atau resikonya tinggi. Sedangkan dan apabila sport car ini dikendarai oleh seorang pembalap dan juga berada pada sirkuit atau tempatnya, maka risiko itu menjadi kecil. Jadi hazard itu ada risiko besar dan risiko kecil. Selanjutnya kita membuat ya perbedaan hazard itu dengan risiko, yang dimana kalau kita lihat di sini ada seorang yang berdiri di tepi pantai dan dia ketahui di sini ada hiu yang berenang. Ya, di sini ada hiu yang berenang. Jadi ini merupakan hazard yang dimana itu adalah potensi berbahaya. Nah, tapi itu tidak membahayakan dirinya karena dia berada di daratan. Sebaliknya, dia akan menjadi sebuah risiko bagi seseorang ini apabila dia sedang berenang. Dia sedang berenang di laut itu, dan ada hiu di situ. Nah, itu akan menjadi sebuah risiko. Nah, kemudian lagi ada, kita katakan di sini ada cuaca alam petir. Jadi petir ini tidak beresiko, tidak mempunyai risiko ya, tapi dia adalah hazard. Dia mempunyai potensi berbahaya. Nah, tetapi kita lihat ini ada orang yang di dalam rumah, jadi risikonya itu sangat kecil atau low risk ya, karena dia berada dalam rumah. Sedangkan ada orang yang di luar rumah ini mempunyai risiko yang sangat besar apabila dia tersambal listrik dan dia dekat dengan pohon. Nah, itu merupakan perbedaan hazard dan risk. Kemudian ini kita mengenal sedikit mengenai risk matrix konsep. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya bahas. Jadi resiko itu berkaitan dengan increasing likelihood. Jadi seberapa sering peningkatan kemungkinannya itu antara severity ya, ada tingkat keparahannya. Jadi ada tingkat 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi di sini ada people, asset, environment dan reputation. Jadi kalau pada saat tingkat keparahannya 0 itu biasanya kita beri warna-warna ya, seperti kuning, kemudian dia intermediate atau pertengahan kita beri warna hijau, dan semakin parah dia akan kita beri warna merah. Ini merupakan konsep dari risk matrix konsep. Jadi ini merupakan calculation from hazard dan konsekuensi. Jadi hazard itu adalah peningkatan kemungkinan dari resiko-resiko yang ada. Jadi selanjutnya kita akan membahas apa yang akan kita pelajari pada saat ini, yang dimana kita akan mempelajari yang namanya release incident. Ini maksudnya release incident apa? Insiden yang akan terjadi atau yang akan rilis ya, seperti rupture of pipe, hole in tank or pipe, runway reaction, fire external to vessel, dan lain-lain. Nah, itu merupakan sebuah release incident ya, insiden. Selanjutnya release incident itu akan kita selection of source of model. Jadi kan tadi kan ada seperti pipanya patah ya, tabungnya bocor, itu kan ada release rate ya, flow of release-nya, ada kuantitinya, ada fase-fase dari release-nya. Misalnya yang bocor itu tangki liquid, nah jadi fasenya itu kan liquid, sedangkan yang bocor atau mengalami patah itu adalah pipa gas. Itu akan fasenya tergantung release-nya, fasenya gas apabila dia terkontaminasi dengan
dengan udara dia menjadi liquid kembali. Selanjutnya adalah dispersion gas modeling. Jadi yang akan kita pelajari adalah dispersion gas modeling, yang dimana kita mengetahui transmisi chemical release-nya di area sekitar. Nah, dan itu tergantung pada keadaan lingkungan, keadaan angin, area, dan lain-lain, dan konstruk dari area tersebut. Jadi biasanya dispersion gas itu ada dua tipe ya. Yang pertama flammable atau kebakaran, dan yang kedua toxic, racun. Jadi misalnya seorang gas yang menyebar itu ada modeling dispersion gas, itu dia mengeluarkan sebuah uap atau kita bilang liquid petroleum gas ya. Apabila dia keluar itu, apabila tersambar sedikit dengan percikan api atau listrik statis, dia akan mengakibatkan kebakaran. Selanjutnya apabila dia dispersion gas, dia yang keluar toxic. Nah, toxic yang dimana gas-gas yang keluar itu gas-gas yang beracun, yang apabila dihirup dengan paru-paru kita, maka kita akan meninggal atau bahkan cacat. Selanjutnya ini adalah merupakan model of risk, yang dimana kita ketahui model-model ini adalah, jadi kita menghitung beberapa kuantitinya yang rilis, berapa yang keluar dan bagaimana fasenya. Nah, jadi kita di sini harus melihat dari fase liquid ya, yang dimana ini pemanasan ya, full evaporation of boiling, titik didihnya. Ini ada bagaimana flow liquidnya, ada flow liquid hole in tanknya, dan ada flow liquid talk pipes-nya dan flow paper talk holes-nya dan flow paper talk pipe-nya. Yang dimana flow rate tersebut bisa diakibatkan dari tangki-tangki yang bocor. Seperti ini ya. Terlihat jelas ini tangkinya itu mengalami bocor. Bocornya dipengaruhi apa? Banyak. Dipengaruhi tekanan. Memang keadaan tangki pada material ini mengalami korosi dan lain-lain. Itu merupakan model-model yang harus kita gabungkan atau kita kalkulatkan agar menjadi model yang bisa kita buat sebagai analisis risiko pada daerah-daerah yang mengalami kebocoran ini. Selanjutnya kita berkenalan dengan dispersion gas. Secara umum dispersion gas ini adalah penyebaran gas ya, atau rilis dari gas itu. Jadi dispersion gas ini adalah prinsip modeling transmisi gas. Apabila terjadi kebocoran gas, seberapa besar sih penyebaran konsentrasinya ke lingkungan area sekitar? Apakah penyebarannya jauh? Kalau jauh, konsentrasinya bagaimana? Nah, dan begitu seterusnya. Jadi agar mudah untuk bisa memahami bagaimana dispersion gas ini, saya akan mengenalkan outlet yang akan kita pelajari pada dispersion gas. Yang pertama, kita harus tahu apa itu dispersion gas itu sendiri, dan yang kedua kita akan mengetahui basic teorinya, yang dimana faktor-faktor yang berpengaruh pada dispersion gas. Nah, yang ketiga kita akan belajar metode penyelesaian atau metode perhitungan dari dispersion gas sendiri. Kita menggunakan metode Gaussian-Pascual-Gifford, yang dimana itu metode dalam menghitung rate atau dispersion gas. Yang selanjutnya kita akan membahas cara step to solving. Nah, dan yang selanjutnya kita akan menggunakan software untuk menolong kita dalam memodelkan dispersion gas. Ini background ya, kenapa seorang engineer itu harus tahu mengenai dispersion gas. Apalagi kita ini sedang berfokus kepada proses safety engineer. Jadi ini kejadiannya adalah pada bulan Desember. Ini berada pada 3 Desember tahun 1984. Yang dimana ini terjadinya di Bhopal, India. Jadi yang dimana terjadi sebuah kejadian yang sangat luar biasa pada sejarah umat manusia, atau lebih dikenal dengan The West Chemical Industry Incident. Yang dimana ini kejadiannya di Bhopal. Bhopal itu adalah sebuah nama daerah di India. Jadi di Bhopal itu ada pabrik pestisida yang nama perusahaannya itu adalah Union Carbide, yang dimana ini adalah merupakan salah satu perusahaan yang terbesar pada bidang chemical di dunia. Ada terjadinya insidennya ini pada malam hari.
pada malam hari itu ada kegiatan maintenance tangki untuk intermediate produk dari pestisida itu. Nama bahan kimianya adalah metil isokinat, yang dimana disingkat dengan sebutan MIC, yang dimana tangki MIC ini pada kejadian di Bhopal ini entah bagaimana ada sedikit air yang masuk ke tangki tersebut. Banyak yang mengatakan itu adalah sebuah sabotase dari orang-orang yang memang menginginkan perusahaan Union Carbide ini bangkrut. Bahan kimia MIC ini sangat reaktif terhadap air. Jadi apabila ada air, dia akan terjadi pemanasan. Yang tadi fasenya liquid, itu karena ada air di situ, dia akan terjadi pemanasan dan dia akan menjadi sebuah vapor atau gas. Yang dimana semua fasenya itu menjadi vapor, maka dia akan rilis ke udara dan menyebar ke seluruh rumah-rumah warga pada malam hari. Kalau kita tahu kan memang keadaan pada malam hari itu udara lebih dingin daripada siang hari, dan rilis atau penyebaran gasnya itu lebih lama karena memang tidak ada angin, berbeda dengan siang hari di mana angin sering berhembus yang mengakibatkan penyebarannya semakin luas, tetapi konsentrasinya menjadi rendah. Jadi MIC ini sangat beracun, dan di malam hari itu ada sekitar 4.000 orang langsung meninggal di malam itu, dan juga sekitar 500.743.066 orang itu luka-luka, dan ada 3.900 orang cacat permanen. Jadi kalau sekarang kalian main-main ke daerah Bhopal, banyak ditemukan anak-anak yang cacat karena memang MIC yang rilis ke udara itu memang sudah terkontaminasi dengan air, tanah, dan bahkan perkebunan yang ada di sana. Jadi yang selamat pun harus tetap hidup dengan semua yang sudah tercemar dengan MIC. Ini merupakan kejadian yang sangat krusial sekali pada keselamatan umat manusia. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, memang di sini merupakan area-area yang memang rilis dari MIC tersebut. Jadi MIC ini hampir memenuhi seluruh daerah Bhopal ya pada malam hari itu, yang dimana danau mereka juga terkontaminasi oleh racun-racun dari MIC tersebut. Nah, jadi ini adalah Bhopal ya, ini daerah Bhopal di India dekat dengan New Delhi. Ini adalah rangkaian MIC pada pabrik tersebut. Jadi mungkin ada yang bertanya, memang kenapa bisa MIC itu rilis ke udara? Apa tidak ada pengaman pada pabrik tersebut? Ada memang pengaman yang sudah dilakukan itu berlapis-lapis, tapi memang pada keadaan rilisnya itu memang ada beberapa skenario yang terjadi pada proses rilis MIC tersebut. Nah, jadi pada rilis itu, ini ada beberapa analisis yang saya temukan, yang dimana kan ini merupakan isian dari MIC tersebut. MIC tersebut berada di tangki ya, berada di tangki tersebut. Jadi MIC itu sebelum dia rilis, dia pasti akan ke scrub dulu. Nah, scrub ini merupakan penampung ya, ada tabung berbentuk cerobong seperti ini. Tapi memang pada keadaan pada malam itu scrub ini tidak berfungsi ya. Kemudian apabila scrub ini tidak berfungsi, dia akan melaju ke flyer. Jadi ini alirannya menuju ke flyer. Jadi bagi ada yang belum tahu flyer itu apa, flyer itu adalah cerobong yang dibikin tinggi, dan pada di atasnya itu ada api yang menyala 24 jam. Jadi apabila gas MIC itu masuk ya, kita lihat di sini, dia flyer itu akan membakar gas ini, dan gas itu akan terdilution ke udara, dan tidak akan membahayakan orang-orang di sekitar. Tapi pada kasus saat itu, flyer ini sedang dalam keadaan maintenance, dan mengakibatkan gas itu keluar tanpa dibakar dari flyer tersebut. Itu merupakan kejadian di Bhopal. Nah, jadi ada yang mengatakan juga ini ada sabotase orang yang sengaja memang untuk menjatuhkan perusahaan tersebut. Selanjutnya ini juga ada perusahaan yang sama,
yang kejadiannya baru-baru ini adalah perusahaan namanya LG Polymer di India. Ada juga kebocoran pada pabrik ini yang dimana gas yang diproduksi adalah gas tiren. Ini kejadiannya baru 18 Juli 2020 di India dan memakan korban 15 orang meninggal dan 100 orang lebih mengalami injuri seperti sesak napas, lumpuh, dan lain-lain. Ini merupakan modeling dispersion gas yang dimana kita ketahui bahwa di mana kita harus membuat plan layout dari hazard area klasifikasi ini secara lebih jelasnya bagaimana kita memodelkan dispersion gas yang dimana kita harus membuat hazard klasifikasi areanya dan kita harus membuat rute escape-nya yang dimana evakuasi dari terjadinya keadaan emergensi tersebut. Habis itu kita harus membuat yang mana fire tersebut itu bisa sistemnya kita harus desain bagus sehingga dia lebih efektif dalam mereduksi sebuah toxic atau flammable yang mengakibatkan bahaya pada sekitarnya. Dan kita harus bisa membuat studi dari aspek dampak dari environmental for industry activity yang dimana kita ketahui kalau kita merilis suatu gas atau apapun itu kita harus melakukan studi dari dampak terhadap lingkungan. Dan selanjutnya kita harus membuat yang namanya studi ERP yang dimana ERP merupakan emergency response plan. Jadi apabila terjadi gini kita harus merencanakannya terlebih dahulu. Jadi kita merencanakannya sebelum hal itu terjadi. Dan yang dimana ini terakhir adalah kita harus mendesain yang namanya studi review of gas alarm detector system. Jadi apabila gas itu rilis atau terjadi kebocoran, kita harus membuat alarm atau security berlapis-lapis sehingga keamanan dari lingkungan dan sekitar kita menjadi lebih terjamin dan terjaga. Selanjutnya kita akan masuk ke basic dari pengaruh faktor-faktor yang berpengaruh pada dispersion gas. Yang pertama adalah type of release-nya, yang dimana kita ketahui pada teorinya ada dua tipe rilis. Yang pertama adalah tipe rilis plum dan yang kedua adalah tipe rilis pulp. Yang dimana kalau kita lihat tipe rilis plum ini dia sifatnya adalah continuous event release, yang dimana keluar gas atau rilis gas itu dia secara continuous terus yang diakibatkan karena memang faktornya lubangnya kecil atau diameter dari hole-nya itu kecil. Selanjutnya adalah puff, yang dimana kita ketahui dia sifatnya adalah rilisnya besar ya, non-continuous. Jadi dia sekali keluar itu dalam keadaan banyak. Nah, ini memang ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Mungkin pada saat dia tipenya adalah puff, kita lebih mudah mengidentifikasi terjadinya rilis gas tersebut karena dia sekali rilis banyak. Nah, tetapi pada model yang plum ini kita terkadang tidak mengetahui karena dia rilisnya secara kecil ya, lubangnya kecil. Nah, kalau yang ini kan dia langsung crack, patah secara besar. Ini dia secara kecil, jadi terkadang identifikasi rilis gas ini membutuhkan waktu yang lama. Faktor yang kedua adalah yang dimana dia adalah faktor ground condition, yang dimana pada rilis dari gas ini dia bisa kita kurangi dikarenakan pada keadaan di situ memang banyak gedung-gedung tinggi atau pohon-pohon tinggi. Jadi perilisan gas dari dispersion gas ini sangat dipengaruhi pada area sekitarnya. Jadi misalnya dia di area urban, perkotaan ya, kan gedung-gedung di kota itu tinggi. Maka gas-gasnya itu akan lebih terhambat. Jadi penyebarannya tidak luas. Sebaliknya apabila memang keadaan itu flat atau datar, maka rilis gasnya itu akan lebih cepat menyebar. Yang dimana angin ini merupakan faktor yang sangat penting. Jadi kalau ada angin di sini, proses pergerakan gas jadi semakin cepat. Jadi gas-gas itu terdilusi. Nah, ketika kecepatan angin semakin tinggi, maka penyebaran gas menjadi luas. Jadi membuat konsentrasi gas itu akan cepat menurun.
Kalau konsentrasi gas itu cepat menurun, berarti efek dari toxic atau flammable-nya itu juga akan menurun. Selanjutnya adalah di mana height of release. Yang kita ketahui, dia apabila kita lihat ini kan rilisnya, tipe rilisnya, kalau kita lihat dia semakin tinggi cerobong, maka di area-area misalnya di sini ada perumahan, nah ini tidak akan kena, malah yang kena itu area yang jauh dari tipe ketinggian rilis tersebut. Yang nomor 5 adalah atmosphere stability, yang dimana kita ketahui pada saat rilisnya itu dipengaruhi seperti siang dan malam, kelembapan udara dan lain sebagainya. Jadi kalau di Aloha itu kita akan diberi kelas-kelas ya, nanti akan saya bahas kelas-kelas dari atmosphere stability, yang dimana kelasnya itu terdiri dari A sampai dengan F. Jadi A itu merupakan paling tidak stabil dan F itu paling stabil. Jadi untuk rujukan yang sering dipakai itu adalah kelas yang F. Jadi pada Aloha kita lebih mengambil atmosphere stability pada kelas F. Selanjutnya ini adalah momentum atau buoyancy, adalah kemampuan dari momen pergerakan atau kemampuan apungnya, yang dimana kalau kita ketahui ini sangat dipengaruhi oleh pressure source of gasnya, dimana kita ketahui kalau misalnya dia bocor dan tekanannya tinggi, maka dia akan lebih, yang mengakibatkan dia tinggi dan naiknya juga akan cepat. Jadi contohnya seperti memasak air ya, kan apabila ceretnya itu kita panaskan terus kan tekanannya tinggi, maka uap-uapnya itu akan terus meningkat, akan terus meninggi. Selanjutnya sebaliknya, apabila mungkin tekanannya rendah, maka uapnya itu rilisnya tidak terlalu tinggi, mengakibatkan dia tenaganya akan lebih rendah sehingga dia akan jatuh ke bawah. Dan hal-hal lain juga seperti dipengaruhi oleh diameter kebocorannya dan juga lain-lain. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Gaussian-Pascual-Gifford model equation dan logarithm stepnya. Jadi Gaussian-Pascual-Gifford ini merupakan nama orang penemu dari metode perhitungan dispersion gas ini. Jadi di Gaussian-Pascual-Gifford ini, di sini kalau kita perhatikan, asumsikan arah angin ini direct ya, wind direction. Jadi arah angin itu searah. Jadi saat arah angin searah dan kita mengetahui berapa hole atau diameter dari rilis dari dispersion gas ini, maka kita bisa menghitung dengan koordinat X, Y, Z. Nah, jadi di sini ada tipe ya, ada dua perhitungan, yang dimana tipe plumb, yang dimana kita mencari konsentrasinya dengan mengukur koordinat dari X, Y, Z-nya, dimana Qm adalah laju kebocorannya. Ini merupakan laju total amount release, jadi semua total yang kita dapatkan dari volume diameter kebocoran itu, dan U ini kan 2 dikali P dikali sigma X dikali sigma Z dan dikali U. U ini merupakan kecepatan angin. Nah, jadi ini merupakan faktor-faktor dalam menghitung tipe plumb ya, atau dispersion gas, release gas dengan tipe plumb. Selanjutnya ini adalah tipe puff, yang dimana kita ketahui ini rilisnya, rumusnya berbeda pada pembagian wind speed-nya, yang dimana kita ketahui kalau puff ini tidak ada wind speed ya, atau tidak ada U, yang dimana di sini hanya 2P dikali dengan 3/2 sigma X, sigma Y, dan sigma Z. Ini merupakan perhitungan pada puff ya. Ini adalah rumus-rumusnya, bisa kalian gunakan mungkin untuk metode dalam pembuatan skripsi. Tapi tenang, pada Aloha nanti kita tidak akan menghitung ini secara manual, tapi kita akan menggunakan bantuan software. Tipe-tipe rilis ya, atau kelas-kelas atmosphere stability tadi yang saya jelaskan, yang dimana di sini kita tahu ada atmosphere kelas E dan F ya, atmosphere kelas A dan B, dan ini atmosphere kelas netral, stable above, ini neutral cooning, stability kelas D, dan stable below neutral aloft. Jadi yang
akan digunakan adalah stability kelas F. Kelas-kelasnya ya yang kita ketahui, ini kelas C arah anginnya di atas 6, dia tipenya strong, moderate, sling, dan low cloud dan cloudiness. Tipe-tipe dari atmosphere stability class. Jadi yang kita gunakan pada Aloha adalah kelas F. Selanjutnya ini adalah grafik estimasi nilai dari model dari Pascual-Gifford dari koefisiennya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau ini adalah model rilis dari Plum model in ruler release. Nah, jadi di sini kita ketahui ini adalah model dari rilisnya gas pada daerah pedesaan. Nah, ini juga Plum urban, ini daerah perkotaan. Ini dan rilis model dari koefisien dari FAB model. Nah, ini merupakan koefisien dari model Gaussian Pascual-Gifford. Selanjutnya ini adalah grafik for estimation value-nya dari koefisien tadi. Maka kita bisa lihat ini stability class-nya. Ini yang tadi kelas dari atmosphere stability-nya, dan F ini adalah kondisi dari keadaan desa, rural, dan urban adalah perkotaan. Ini merupakan koefisien-koefisiennya. Jadi pada kasus skenario itu biasanya kita menggunakan stability kelas F karena jadi ini merupakan acuan yang sering dipakai oleh Environmental Protection Agency, yang dimana ini adalah lembaga pemerintah Amerika dan merupakan developer sekaligus pengembang dari software Aloha itu sendiri. Dan juga ada rekomendasi dari kecepatan angin, yang dimana kecepatan angin rata-rata itu yang sering digunakan adalah 1,5 meter per second. Dan dari beberapa studi analisis resiko juga ada menggunakan 2 meter per second. Jadi rate kita itu angin yang digunakan adalah 1 sampai 2 meter per second. Ini merupakan anjuran-anjuran yang ditetapkan oleh Environmental Protection Agency atau EPA. Ini merupakan efek of momentum buoyancy to actual high release. Nah, jadi kita lihat ini kan tergantung tipe rilisnya, yang dimana semakin tinggi tekanan maka semakin tinggi rilisan dari gas tersebut. Nah, ini untuk menghitung efek dari momentum buoyancy-nya, yang dimana delta HR, dimana kita tahu ini merupakan correction release ketinggiannya, dan US ini merupakan gas yang keluar ya dari hole, dari lubang. Ini diameter hole dari stack-nya, U-nya adalah kecepatan angin, P-nya ini merupakan atmospheric outside pressure. Nah, TS ini merupakan outlet gas temperatur, dan TA ini merupakan air ambient temperatur. Merupakan total height sama dengan height stack ditambah dengan delta air. Langkah-langkah dari logarithm step-nya. Yang pertama kita mulainya dengan definition of source-nya. Jadi kita mendefinisikan dari rate release-nya atau total mass-nya, actual release ketinggiannya, dan gas property-nya, dan stack hole condition. Yang dimana itu kita harus mendapatkan informasi dari local information seperti kecepatan anginnya, atmospheric stability-nya berada di kelas berapa. Kemudian itu tergantung urban atau rural. Yang dimana kalau dia perkotaan dia biasanya dia akan ketahan oleh gedung-gedung, dan pedesaan dia biasanya akan ketahan oleh pohon-pohon dan lain-lain. Itu merupakan case yang berbeda ya. Local information antara urban dan rural itu sangat berbeda, yang dimana ini tipe rilisnya apakah tipe rilisnya PAF atau Plum. Jadi yang dimana kita harus mengetahui spesifikasi waktunya, kemudian spesifikasi koordinatnya S dan Y dan Z, kemudian kita calculation central concentration-nya, dan kemudian kita membuat
determine isopred area graph. Jadi kita ujung-ujungnya akan membuat diagram isopred atau garis-garis isopred. Jadi garis-garis isopred ini adalah ini ya. Ini merupakan garis-garis isopred. Nah, jadi di sini misalnya dia garis di sini penyebarannya itu sampai mana? Ada tanda kuning, hijau, merah. Nah, ini merah merupakan area yang merupakan dampak yang berbahaya. Ini merupakan grafik-grafik dari isopred. Kemudian lanjut, ini merupakan rumus bagaimana untuk membuat grafik isopred mapping area dari Plum Release ya, ini dengan rumus sebagai berikut. Kemudian karena memang dia bentuknya rilisannya adalah ppm ya, part per million, kita harus mengkonversikannya menjadi miligram atau meter kubik. Ini merupakan persamaan untuk mengkonversi konsentrasi dari ppm menjadi dengan miligram per meter kubik. Jadi di sini ada beberapa toxic effect ya pada manusia. Ini efek nilai ambang batas racun yang boleh diterima oleh manusia. Jadi itu istilahnya adalah IRPG. Jadi itu merupakan standar nilai konsentrasi udara yang dimana ini merupakan standar yang dibuat dari American Industrial Hygiene Association. Merupakan ini adalah ada juga beberapa standar lain yang dibikin oleh AIGL dan ini merupakan standar ya. Jadi kalau ada beberapa, kalau kalian ya di sini ada namanya benzen. Ini RPG satunya 2050, RPG 2-nya 150 dan RPG 3-nya sampai dengan 1000. Jadi RPG itu bisa diartikan sebagai the meaning of level, yang dimana biasanya semakin tinggi RPG maka dia akan semakin berbahaya. Jadi RPG 2 ketiga ini sudah sangat bahaya bagi manusia. Jadi yang dikategorikan aman adalah berada di RPG 1. Jadi kalau kalian memodelkan, kalian harus tahu dulu ini zat ini masuk ke RPG berapa. Jadi untuk mengetahui dia masuk ke RPG berapa, maka kita bisa menggunakan bantuan dari software seperti ini ya. Ada Cameo Chemical, yang dimana misalnya kita masukkan nama chemicalnya saja, misalnya benzen. Sini nanti akan dapat dia IRPG berapa dia. IRPG 1, IRPG 2, dan IRPG 3. Jadi IRPG 1 jumlahnya segini, IRPG 2 dia jumlahnya segini, dan IRPG 3 jumlahnya segini. Maka apabila kita membuat model dan kita kategorikan, kita dapatlah konsentrasi dari ppm-nya, maka kita bisa lihat dia IRPG 1 apa IRPG 2. Kalau dia IRPG 1, maka dia masih aman apabila terjadi kebocoran. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita akan masuk sedikit mengenai flammable atau ledakan dan kebakaran, yang dimana sudah kita bahas bahwa ini adalah konsep dari efek flammable gas. Namanya triangle of fire ya, sudah saya bahas, yang dimana jadi kebakaran dan ledakan itu terjadi dikarenakan adanya tadi oksigen atau air, ada bahan bakar, dan ada sumber apinya. Pada konsep efek of flammable gas kita mengenal namanya triangle of fire, yang dimana ada udara, ada bahan bakar, dan ada sumber api. Itu merupakan konsep dari terjadinya kebakaran dan ledakan. Jadi untuk cara penanggulangannya itu harus kita pisah antara bahan bakar, udara, dan sumber apinya. Jadi di Aloha kita mengenal yang namanya istilah dari UVL dan LVL, yang dimana UVL adalah upper flammable limit dan LVL adalah lower flammable limit, yang dimana ini kita akan membuat batas-batas ini pada pertemuan kita di Aloha. Selanjutnya ini adalah konsep cara menghitung LVL dan UVL limit. Misalnya ini kita memberikan satu contoh kasus ya, yang dimana kita tahu ini heksan, metan, etilen, dan ini merupakan zat-zat yang flammable, chemical flammable. Jadi dia apabila ada api, sumber api, dan udara, dia akan meledak. Jadi cara menghitungnya bagaimana LVL-nya?
itu dengan rumus sebagai berikut kita masukkan, dan ini juga kita jumlahkan, berarti ini ukurannya hanya 3,30, berarti ini yang artinya ini adalah mixture constantnya 3,3%, yang artinya ini totalnya adalah combustible atau mudah terbakar. 3,3% zat itu akan mudah terbakar ya. Selanjutnya ini merupakan chemical komponen chemical flammable. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada metan, etan, propan, butan. Nah, ini kalau kita lihat ada lower dan uppernya. Ini juga ini adalah hidrogen. Ini merupakan komponen chemical flammable. Jadi dia mudah terbakar ya. Ada amonia, karsinogen, etilen. Jadi nanti di Aloha kalian harus memilih zat-zat atau chemical ini sesuai dengan pabrik atau study case-nya. Jadi untuk UAS nanti kita tidak ada yang namanya ujian tulis. Jadi saya akan membuat kalian take home dengan membuat suatu study case sebagai berikut. Jadi kalian harus memilih, tadi kalian mau pilih toxic atau flammable. Jadi kalau flammable kalian harus tentukan ya, toxic juga harus tentukan. Dia tuh IRPG berapa, misalnya tadi benzen ya. Benzen itu IRPG berapa, apa saja yang diakibatkan apabila gasnya itu rilis. Ini bagaimana, misalnya ini hidrogen ya. Apabila dia itu meledak, bagaimana, berapa volume ledakannya, dan bagaimana dampaknya, dan lain-lain. Ini kita lihat ada lower dan uppernya. Selanjutnya ini adalah bahan-bahan chemical dari flammable yang mudah terbakar ya. Ada aseton, metilin keton, dan lain-lain. Ini merupakan ada misalnya miscellaneousnya, ada gasolin ya, bensin, stearin, neptan, anilin, dan lain-lain. Ini merupakan gas-gas flammable chemical. Jadi untuk minggu depan ini kita akan praktek langsung untuk bagaimana cara memodelkan sebuah dispersion gas atau flammable ya. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan membuat model mengenai flammable dan toxic gas itu. Jadi saya harap kalian mendownload softwarenya pada link yang sudah saya sediakan berikut. Jadi itu ada 2 software, jadi kalian harus mendownloadnya. Jadi untuk take home pengganti UAS-nya, itu pengganti UAS kalian harus mencari yang namanya pabrik ya. Pabrik atau mungkin dermaga atau pelabuhan yang dia itu menyimpan zat-zat yang mudah terbakar atau toksik ya. Apabila itu zat-zat itu rilis atau mungkin bocor pada tangkinya, dia akan menyebabkan racun dan kebakaran. Jadi kalian harus mencari ya. Misalnya terserah kalian, mungkin kalian bisa mencarinya di Batam sesuai dengan zat-zat yang berada pada pabrik tersebut. Mungkin pada pabrik pestisida ada namanya benzen dan lain-lain, itu kalian harus cari ya. Harus cari. Dan kemudian kalian harus membuat permodelan dari kuantitatif risk analysisnya. Nanti akan saya ajarkan di software Aloha. Jadi ini yang harus kalian cari, mungkin bisa cari-cari dari sekarang pabriknya dan apa saja chemical berbahaya di dalamnya, berapakah volume chemicalnya, mungkin ya itu ada pestisida, metil etan, dan lain-lain. Kalian bisa cari mulai dari sekarang karena ini akan berguna untuk kalian lebih cepat menyelesaikan take home atau UAS-nya. Jadi untuk satu orang satu ya. Jadi terserah kalian mau ambil tentang toxic atau flammable, itu terserah kalian. Jadi permodelan ini akan saya bahas pada pertemuan kita yang ke-15. Jadi saya harap kalian sudah mendownload softwarenya yang ada di link tersebut. Kira-kira seperti itu informasi dan perkuliahan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian kalian semua.
Selamat malam, salam sejahtera, dan salam dunia satu keluarga.